bahwa Alex Pereira itu bisa sekuat dia dan menjadi Alex Pereira hari ini dengan menggunakan black magic. And black magic is still commonly used. We dwell in a world where the visible and invisible intertwine, where mysteries disguise themselves as illusions and the unexplained is dismissed as mere speculation. To uncover the truth, we must embrace possibilities beyond our understanding, where perhaps the answers defy all logic. Welcome to Neror. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Spooktober, atau shall we say Neror Spooktober. Gimana? Cukup bertalenta nggak? Malam ini kita akan membahas beberapa kasus yang berkaitan dengan olahraga, tapi juga karena ini neror, ilmu gaib. Hah? Gimana maksudnya? Selama ini pertandingan olahraga yang kita tahu itu menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas. Walaupun kita pernah bahas juga nih di generasi kasus-kasus atlet yang berbuat curang untuk memenangkan pertandingan mereka. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan memang sudah jelas ya, menggunakan obat-obatan pembantu, membuat lemah lawan, suntik hormon, memanipulasi statistik, memanipulasi umur, menyuap juri, mencelakai lawan, dan sebagainya, itu udah jelas ya guys, curang. Tapi apakah bisa disebut curang dan bisa dibuktikan curang ketika seorang atlet menggunakan bantuan gaib? Emang ada? Well, malam ini kita akan membahas beberapa kasus di mana atlet dipercayai menggunakan bantuan gaib untuk memenangkan berbagai pertandingan. Percaya nggak percaya, nanti kalian bisa putuskan sendiri. Tapi langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Sebelum kita masuk ke materi pertama, aku mau minta kalian untuk tuliskan di bawah kalau misalkan aku punya fight name, tau gak yang bisa dipanggil gitu loh, kayak Khabib the Eagle Nurmagomedov gitu, atau Alex Poatan Pereira. Kira-kira fight name aku apa guys? Coba komen di bawah. Nessie titik-titik judge gitu, titik-titiknya apa? Oke, anyways, kita akan mulai dengan Alex Poatan Pereira. Alexandro Pereira atau Alex Pereira ini adalah seorang atlet bela diri campuran atau mixed martial arts (MMA) asal Sao Paulo, Brazil. Sebenarnya sebelumnya guys, dia adalah seorang atlet kickboxing, dan pas dia masih jadi atlet kickboxing, dia tuh udah menunjukkan kehebatannya. Specialty-nya dia, keunggulannya itu ada di pukulannya yang terkenal keras banget. Bahkan dari situ pelatihnya Alex akhirnya ngasih dia nama Poatan. Bener nggak tuh ngomongnya? Yang berartikan si tangan batu. Walaupun dia juga cukup terkenal dan he was doing well di kickboxing, di tahun 2015 dia memutuskan untuk beralih cabang olahraga dari kickboxing ke MMA, mixed martial arts. Dan di tahun 2021 dia melakukan debut pertamanya di kelas middleweight di UFC, Ultimate Fighting Championship. Dan pada saat itu dia langsung bisa memenangkan 4 pertandingan berturut-turut, dan 3 diantaranya itu dengan hasil KO, knockout, yang berarti lawan-lawannya itu jatuh sampai nggak bisa bangun lagi untuk melawan. Dan akhirnya di tahun 2022 Alex berhasil menyandang gelar juara kelas menengah UFC. Dan dari situ namanya Alex itu semakin harum nih di UFC. Bisa dibilang salah satu fighter yang lumayan ditakuti sama orang-orang. Apalagi dia tuh sempat berhasil melawan 5 fighter yang sempat menjadi juara di kelasnya masing-masing. Israel Adesanya, Jiri Prochazka, Sean Strickland, dan Jamahal Hill. Bahkan saat ini banyak orang yang mengusung namanya Alex nih untuk menjadi the next GOAT of UFC, greatest of all time. Jujur kalau misalnya kalian pernah nonton finish-finishnya Alex, he is quite mesmerizing. Dan pantas saja banyak orang yang ngefans sama Alex. Neroris mungkin juga udah tahu, beberapa kali aku bahas di video, share di story, di Twitter, bahwa aku lumayan ngikutin UFC guys, gara-gara papaku. Jadi dari dulu papaku tuh ngikutin banget dan selalu masang di TV ketika ada pertandingan UFC. Dari kecil aku inget banget papaku selalu nonton combat sports. Salah satu memori paling awal aku inget nonton fightnya Mike Tyson sama Holyfield yang itu, dan aku inget banget papaku bereaksi besar pada saat itu, makanya aku nginget sampai sekarang gitu. Soalnya dia kayak, hah? Itu beneran gitu. Tapi barusan aku cek tahunnya, itu aku masih kecil banget. Jadi aku sekarang mempertanyakan, memori itu bener nggak ya? Karena aku inget banget. Entahlah. Tapi intinya aku dari kecil suka banget nontonin combat sports. Makanya aku juga sempet banget aktif Muay Thai dari 2017 dan boxing. Walaupun udah lama banget nggak latihan karena
kalian buat sibuk. Tapi semakin besar UFC, aku juga ngikutin banyak drama-dramanya. One of my favorite matches plus drama, tentunya Conor McGregor versus Khabib Nurmagomedov, the whole Dylan Dennis shizzle. Anyways, balik lagi ke Alex. Ngomongin Alex, ini akhir-akhir ini menjadi sangat seru buat aku. Karena nggak tahu kalau misalkan kalian ngikutin UFC juga, tapi apparently banyak orang berspekulasi bahwa Alex Pereira itu bisa sekuat dia dan menjadi Alex Pereira hari ini dengan menggunakan Black Magic. Jadi November 2023, Alex itu pindah dari UFC kelas middleweight ke kelas light heavyweight. Nah, untuk meraih gelar juara kelas berat ringan UFC 295, Alex tentunya harus bertarung nih sama champion sebelumnya, The Sheikh Samurai julukannya, Jiri Prochazka. Nah, Jiri bisa menjadi champion karena dia adalah seorang petarung Ceko yang sangat hebat juga. Bahkan namanya itu terletak di posisi pertama UFC light heavyweight rankings. Dan ajaibnya, pas mereka berdua bertanding, masih ronde 2, Alex berhasil mengalahkan Jiri. Nah, Juni 2024 kemarin, lagi-lagi Alex harus melawan Jiri untuk mempertahankan gelar juaranya di UFC 303. Nah, tapi yang menjadi drama adalah 3 hari guys sebelum pertandingan, di acara jumpa pers mereka, di depan semua media, tiba-tiba Jiri bilang, Alex, lo bisa menang gara-gara pakai dukun. Jadi di depan semua orang, Jiri menuduh Alex main dukun, pakai black magic, pakai kekuatan gaib. Nah, ini lumayan shocking guys, karena jarang banget kan ada atlet yang dikalahin terus bilang kayak pemenangnya itu cuma bisa menang gara-gara main dukun. Tapi diketahui juga ternyata Jiri itu ngomong gitu nggak asal. Diketahui bahwa Alex itu ternyata sebelum pertandingan selalu melakukan ritual. Dia akan mencukur habis kepalanya, dan yang lebih anehnya adalah dia akan mengoleskan tubuhnya dengan racun IV. So Brazilians, they have such a rough life. Almost nobody have an opportunity to go nowhere over there. So you get somebody that have nothing and give opportunity to have all, they're gonna come hungry. Movimento, né? Do arco e flecha, depois eu passo uma sequência junto com a minha música indígena e foi assim que tudo começou. E ali eu tava para uma batalha, né? Nah, di jumpa pers itu, Jiri juga menantang Alex kayak, ayolah kalau misalkan mau bertanding secara adil, gak usah pakai bantuan gaib pas bertanding. Nah, mendengar tuduhan ini, Alex tuh langsung merespon. Tapi anehnya guys, dia tuh tidak mengelak tuduhannya Jiri. Dia malah bilang, setiap orang punya jiwanya sendiri. Kita tidak hanya terbuat dari daging dan tulang. Kalau dia tidak menemukan jiwanya, atau dia tidak percaya, itu bukan salahku. What does that mean? Apa maksudnya guys? Dan dilakukanlah pertandingan itu, dan lagi-lagi Alex menang. Merinding gak kalian? Aku lebih merinding denger jawaban dia sih, kayak hah? Apa tuh le? Dukun tale? Gila gak guys? Kalian tahu gak tentang hal ini? Apalagi untuk kalian yang suka UFC, MMA, combat sports. Coba komen di bawah. Next. Next ada kasus dari Indonesia. Ini adalah pertandingan voli di Flores. Jadi ada satu guys, pertandingan voli yang diadakan di Indonesia, tepatnya di Lamakera, sebuah pulau kecil di Kepulauan Solor, Flores Timur, NTT. Jadi ada nih satu tokoh politik asal Lamakera, Ahmad Yohan, yang pernah mengadakan perlombaan voli bernama Ayo Cup di tahun 2014. Ayo Cup, Ahmad Yohan Cup. Amazing. Nah, di rangkaian pertandingan yang ada sesuatu nih guys yang menarik perhatian publik. Jadi saat pertandingan antara klub Lewo 2 Muda LDM melawan klub Persadanusa Solo PNS, para pemain dan juga para penonton ngerasa kok ada sesuatu yang aneh nih di lapangan. Jadi semua hantaman bola yang dilemparkan, apa sih kalau di volley namanya? Gitulah, dipassing, diservis. Pokoknya semua hantaman nih dari PNS selalu gagal. Tapi semua bola yang dipukul sama tim lawan, LDM itu selalu kayak tepat dan sangat presisi, rapih banget permainannya. Padahal mereka tuh mainnya bagus banget, bolanya dipukul dengan sangat presisi, dan bola-bola yang sebenarnya udah dipukul dengan baik malah jatuh keluar melewati garis lapangan alias out. Berkali-kali itu terjadi sampai akhirnya PNS nih, Persadanusa Solo, curiga bahwa ada kekuatan magis yang digunakan sama LDM. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil bola tersebut, lalu mereka siram pakai air seni. Enggak guys, enggak pipis bareng-bareng di atas bola ya, karena itu sedikit kayak
gitu. Tapi lebih kayak pipisnya dikumpulin, habis itu disiramin ke bolanya. Karena apparently mereka tahu bahwa itu adalah salah satu cara untuk menangkal sihir. The more you know. Nah, volley kan mainnya pakai tangan ya. Kalau aku jadi tim lawan juga abis itu pasti kalah. Kalau tahu nih bola, bahkan aku di tim pipis saja bakal keluar. Karena kayak pipis bareng-bareng nih. Enggak. Bentar. Intinya itu cara mereka untuk menetralkan si bola. Nah, lama-lama mereka tuh curiga sama ada satu nih kakek tua yang dukung LDM. Mereka rasa bahwa si kakek tua ini adalah dalang ilmu hitam yang mereka pasang di pertandingan itu. Dan anehnya setelah bola itu dinetralkan, akhirnya bener guys, klub PNS Persada Nusa Solo memenangkan pertandingan. Kamu pernah nonton ini gak sih? Harry Potter? Maaf, referensi aku gak jauh-jauh. Waktu dia main Quidditch, abis itu sapunya disihir, terus dia kayak awa gitu kan. Yang kami dikira Snape, tapi ternyata si Quirrell, jubahnya Snape kebakaran bawahnya. Berarti ini asli, bisa terjadi. Pertanyaan aku adalah, mungkinkah kekalahan ini dikarenakan ini adalah permainan volley gitu ya, yang harus menggunakan tangan. Kalau misalkan tiba-tiba bolanya nggak kenapa-napa nih awalnya, tiba-tiba aku main lagi setelah break time, terus kok ada aroma-aroma yang berbeda setelah bola ini dipegang sama tim lawan, mungkin aku juga akan kalah. Mungkin habis dipipisin dicuci dulu kali ya. Masa sih dipipisin terus dibuat main? Nggak tau deh. Oke, next. Next ada pertandingan bola di Kongo. Oktober tahun 1998 adalah bulan ulang tahun aku kelima dan juga bulan dari sebuah peristiwa mengenaskan yang terjadi pada pertandingan sepak bola antara klub Benazadi dan juga Basanga. Pertandingan ini guys dilakukan di kandangnya Basanga di sebuah lapangan di Kongo, Afrika Tengah. Dan pada saat pertandingan itu hujan turun sangat deras dan sesekali terdapat petir duar dan naasnya di tengah pertandingan. Saat skor pada saat itu udah seimbang nih antara dua klub ini 1-1, sebuah petir yang cukup dahsyat menyambar lapangan. Dan sambaran petir itu unfortunately menyebabkan 30 orang terbakar. Dan gak hanya 30 orang tersambar sampai terbakar, 11 pemain tim tamu Benazadi kehilangan nyawa mereka. Tapi anehnya, walaupun mereka bermain di lapangan yang sama, menggunakan lapangan itu bareng-bareng, gak satupun pemain Basanga terluka. Dan karena kejanggalan itu, banyak orang yang percaya kecelakaan ini adalah hasil dari ilmu sihir. Diduga bahwa tim Basanga itu menggunakan ilmu gaib untuk sengaja melukai tim Benazadi. Apalagi diketahui bahwa di Afrika Tengah itu ternyata guys, praktik perdukunan itu sangat-sangat normal. Kepercayaannya masih sangat-sangat kental. And black magic is still commonly used. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Apakah mungkin ini adalah hasil dari black magic atau hanyalah kebetulan yang sangat disayangkan? Coba komen di bawah. Tapi bisa aja ya, nggak necessarily pakai ilmu hitam, tapi kalau dia mau mencelakai menggunakan per se sih. Cuma gini, kayak misalkan lapangan ini di sebelahnya sisi lawan itu ada pohon tinggi atau sesuatu yang lebih kayak prone untuk petir turun gitu. Ya kan, kayak kan dua-duanya golinya kan besi. Kalau misalkan di dekat situ ada kayak pohon-pohon, mungkin kayak mereka udah ngeplan gitu kayak oh yaudah mereka main situ aja. Kalau nanti hujan, karena itu lebih bahaya gitu. Bisa juga kan. Tapi then again kalau misalkan di permainan bola itu kan biasanya orangnya tuh nyebar. Jadi kayak aneh juga kalau misalkan nggak ada offense dari tim mereka di depan gitu. Entah ya ini momen apa gitu, kita juga nggak tahu sih. Petir itu turun di momen apa. Nggak mungkin ini berkali-kali gitu. Menurut aku ini sekali jeder, terus habis itu orang udah selesai kan. Tapi ya kebetulan sekali jeder itu akhirnya kan berbelas-belas orang itu. Sedih banget. Sampai 30. Bentar deh. 30 orang. Terus kayak jeger gini. Berarti kayak bagiannya si tim itu mungkin yang di bench kali, nggak lagi main. Ya nggak sih, lagi nunggu giliran kali. Ya kalau itu sih kebetulan ya, tapi nggak tahu juga. Next. Anyways guys, yang terakhir. Kali ini yang kita bahas adalah ilmu gaib yang dilakukan di Rwanda. 2016 lalu, dua klub bola Rwanda, Ryan Sports dan Makura Victory Sports itu lagi bertanding dalam sebuah kompetisi Rwandan National Soccer League. Dan pertandingan itu mulanya berjalan lancar-lancar aja guys. Sampai di tengah-tengah nih, tiba-tiba Makura Victory itu bisa mengungguli dengan skor 1-0. Tapi penyerangnya Ryan Sports, Musa Kamara, itu terheran-heran. Kok dia sama timnya tuh susah banget untuk membobol gawangnya Makura Victory. Semua tendangan ke gawang itu gagal. Nah, Musa pada saat itu mulai curiga, ini jangan-jangan ada something nih, sesuatu yang gak logis. Di menit ke-45, dengan curiosity-nya itu, dengan rasa penasarannya itu, Musa diam-diam menuju gawang lawan, lalu dia kelihatan kayak mungut sesuatu dari tanah. Diambil tuh sama dia lihat, abis itu dia lari ke teman-temannya guys, dan nunjukin nih ke tim membersnya, lihat deh, aku nemuin juju. Apa itu juju? Juju tuh
kayak semacam jimat gitu guys. Benda dengan kekuatan magis yang bisa membantu seseorang. Ya kayak jimat gitu. Dan anehnya nih guys, percaya atau nggak percaya, setelah Musa ambil si Juju tersebut, akhirnya timnya bisa berhasil mencetak gol. Dan karena kasus ini, akhirnya Federasi Sepak Bola Rwanda itu membuat aturan yang menghukum pemain atau tim yang menggunakan ilmu sihir hitam dalam pertandingan sepak bola dengan denda sebesar 100.000 francs Rwanda atau sekitar 1,7 juta rupiah. Kalau dendanya segitu, bukannya pada kayak ya udahlah pakai aja gitu, enggak ya? Mungkin nggak cuman itu denda plus kayak next time nggak boleh main atau diskors 3 bulan, kan ada kayak gitu kan biasa di sepak bola, sanksi-sanksi. Nah itu tadi beberapa kasus-kasus di mana atlet-atlet olahraga menggunakan ilmu sihir atau dipercaya sebenarnya menggunakan kekuatan magis untuk mendapatkan kemenangan. Menurut aku ini tuh menarik banget karena dari dulu aku tuh bertanya-tanya juga gitu, kalau misalkan emang ilmu-ilmu magis itu asli, kayak misalkan di Indonesia ada kepercayaan orang-orang yang kebal gitu, atau orang-orang yang bisa begitu keluar powernya tidak merasakan berat, terus kenapa nggak dukun-dukun ini ikut aja olimpiade gitu. Aku bertanya-tanya aja dari kecil, tapi ternyata ada ya kasus-kasus yang mana atlet menggunakan bantuan magis tersebut untuk membantu mereka. Menarik banget gak sih? Menurut kalian kasus mana yang paling menarik? Aku lumayan bertanya-tanya sama Alex sih. Alex Pereira tuh ritualnya menarik banget. Apa mungkin kayak dia berdiam 3 hari di dalam ruangan gelap supaya tubuhnya kayak siap untuk bertanding kayak orang-orang bertapa zaman dulu gitu? Mungkinkah dia tahu health benefit, untungnya secara kesehatan untuk melakukan hal itu, untuk nggak makan selama 3 hari? Tapi kayak mungkinkah juga itu adalah sebuah ritual? Kalau kalian percayanya yang mana guys? Coba komen di bawah. Apalagi kayak jawaban dia lumayan tapi lagi, fighters tuh kan selalu melakukan itu kayak taktik-taktik untuk membingungkan lawannya sebelum pertandingan, menggoyahkan mental mereka, bikin mereka overthinking. Mungkin itu taktiknya Alex. Siapa tahu dia selama ini nggak melakukan ritual itu beneran. Cuma dia nyebar cerita biar lawan-lawannya kayak, hah, kalau gitu caranya saya akan kalah. Jadi mereka udah percaya mereka akan kalah. Gimana menurut kalian guys? Yang jelas aku penasaran banget karena Alex next fight-nya tuh sebentar lagi gak sih? Hari Minggu ini gak sih? Buat kalian yang suka MMA, pastinya bakal nonton pertandingannya di UFC 307 hari Minggu besok jam 7 pagi di Mola. Dan buat kalian yang sebelumnya belum pernah nonton, kalian harus coba sih karena seseru itu. Or at least ngelihat apakah bener nih dia menggunakan bantuan sihir kah? Atau emang jago aja? Atau jagonya karena I cannot wait for this fight. But anyways, I hope you guys enjoyed this video. Kalau kalian suka, please klik like-nya dan ngobrol-ngobrol sama aku. Mungkin nanti aku update juga tentang pertandingan itu, entah di Twitter atau Instagram. Jangan lupa komen di bawah kira-kira nama fight aku apa, nama tengah aku ketika aku menjadi MMA fighter. Kakan. Tapi apa kayak, gitu. Desi. Yang serius tapi jangan yang lucu guys. Desi. Roar judge. Never. Please jangan. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih banyak lagi informasi-informasi yang jadi jangan lupa subscribe dan aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Oke, bless you gitu loh. Thank you. Nesi. Jadi dikencingin bareng-bareng. Smelly and sticky. Namanya tuh boring ya. Nggak tahu deh, pipis orang beda-beda emang. Tergantung kamu habis makan apa.